Jujur, saya nggak menemukan kesalahan apapun dengan pernyataan Menteri Agama tentang analogi pengeras suara dengan anjing itu. Saya nonton berkali-kali, di mana salahnya ya? Apa iya dia menghina agama, menyamakan pengeras suara di masjid dengan anjing? Nggak ada tuh. Dari pemahaman saya, Gus Yakut Menteri Agama hanya ingin mengibaratkan ketidaknyamanan masyarakat akan ramainya bunyi pengeras suara waktu azan yang berbarengan dan kuat-kuatan suara. Itu pastilah mengganggu tetangga sekitar. Apalagi kalau mendekati subuh. Misalnya nih ya, subuhnya jam 4.30. Tapi suara ngaji pakai toa yang kerasnya luar biasa bahkan sudah terdengar mulai jam 3. Kebayang nggak sih orang nggak bisa tidur, terus misalnya ada bayi yang terganggu, atau orang sakit yang butuh istirahat, mereka diganggu dengan suara ngaji yang begitu keras, yang bahkan itu cuman kaset yang diputar berulang-ulang setiap hari. Mengganggu kan? Ini sebenarnya pertanyaan saya dari dulu. Kenapa sih mereka yang ngakunya religius, yang sering datang ke masjid untuk beribadah, malah tidak punya empati kepada warga sekitar? Apa yang ingin mereka capai dengan pengeras suara yang disetel dengan volume maksimal? Supaya orang tergerak hatinya dengan bacaan kitab suci dan akhirnya masuk Islam gitu? Reaksi yang didapatkan malah sebaliknya. Orang kesal karena di saat mereka butuh istirahat, karena seharian bekerja keras, harus terganggu dengan bunyi dari pengeras suara yang memekakkan telinga. Tapi orang jadi nggak berdaya, karena kalau ditegur sedikit, orang-orang religius itu pasti ngamuk dan menuding si orang yang menegur itu sudah menghina agama. Kasus Meliana di Tanjung Balai tahun 2016 seharusnya menjadi pelajaran. Meliana, warga non-muslim, sangat terganggu dengan suara azan pakai pengeras suara yang semakin lama semakin keras dan mengganggu dia yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Mungkin karena stres, Meliana lalu marah-marah. Akhirnya marah-marahnya Meliana dipelintir kemana-mana sampai menjadi isu sara. Akhirnya masyarakat religius itu ngamuk dan membakar kelenteng dan vihara. Ini gara-gara suara azan yang terlalu keras, akhirnya malah bakar-bakaran. Meliana malah menjadi tersangka, kemudian masuk penjara. Permasalahan pengeras suara di Indonesia ini sudah jadi keluhan lama. Tapi nggak banyak orang yang berani menegur pengurus masjidnya karena mereka takut digeruduk massa. Akhirnya mereka memendam kebencian yang kemudian ditimpakan ke agama Islam. Agama Islam lalu mendapat stigma negatif karena dianggap tidak punya empati kepada mereka yang non-muslim. Heran memang, toa-toa di masjid itu sudah masjidnya berdekatan jaraknya. Mereka seperti berlomba keras-kerasan suaranya seakan sedang bersaingan sama masjid sebelahnya. Benar kata Gus Yakut, ini bukan syiar namanya. Syiar itu membawa kesejukan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Kalau warga malah jadi budek kupingnya, menggerutu hatinya, bahkan sampai dendam dan membenci karena terus-menerus terganggu. Itu sudah bukan syiar namanya, tapi cari masalah. Nah, masalah inilah yang ingin segera diselesaikan oleh Menteri Agama. Toa-toa atau pengeras suara itu ingin ditertibkan, dikecilkan suaranya supaya tidak mengganggu. Karena itulah dikeluarkan surat edaran Menteri Agama untuk mengatur pengeras suara. Sebuah niat bagus yang seharusnya sudah dilakukan sejak lama oleh Menteri Agama sebelumnya. Meskipun saya sendiri nggak begitu yakin ya, surat edaran itu punya dampak karena nggak ada sanksi di dalam pelaksanaannya. Dengan gaya bahasa yang non-formal, Gus Yakut menyampaikan itu di depan wartawan. Dia mengajak kita semua empati dengan perasaan non-muslim yang setiap hari selama 5 kali sehari mendengar suara azan dengan suara toa yang volumenya maksimal. Pastilah banyak orang terganggu. Gus Yakut juga mengambil analogi sederhana. Seandainya kita tinggal di sebelah rumah yang banyak pelihara anjing yang terus-menerus menggonggong, pasti samalah terganggu juga. Pernyataan Gus Yakut yang menganalogikan
perasaan terganggu seseorang mendengar suara azan keras dan perasaan terganggu seseorang karena mendengar suara anjing menggonggong terus-menerus itu disatukanlah dalam satu judul oleh media online. Jadilah persepsinya berubah. Gus Yakut menyamakan azan pakai toa dengan anjing. Kocak memang. Bahkan sekelas partai PKB, P3, Golkar termakan narasi clickbait itu dengan menyuruh Menteri Agama minta maaf. Kalau PKS sih biasalah, mereka suka cari panggung atas nama agama. Itu memang kerjaan mereka. Yang lebih lucu lagi si Suryo, mantan menteri era SBY yang pernah tersangkut kasus hilangnya panci-panci di kantor Menpora. Dengan lebaynya dia melaporkan Menteri Agama atas dasar penistaan agama. Ini apa-apaan? Dia melaporkan Menteri Agama atas dasar persepsi dia sendiri atas pernyataan Gus Yakut itu. Ya jelaslah ditolak sama polisi, kok gak nyambung ya. Heran gua, padahal mantan menteri tapi kok cara berpikirnya kayak anak TK. Pakai asumsi berdasarkan nafsu pribadi, bukan berdasarkan fakta yang terjadi. Saya perhatikan sekali lagi, pernyataan Gus Yakut Menteri Agama yang disiarkan di TV-TV itu nggak ada tuh. Nggak ada yang menyamakan pengeras suara di rumah ibadah dengan anjing. Dia hanya mengambil persamaan rasa terganggu antara orang yang mendengar toa dengan volume keras dan orang yang mendengar gonggongan anjing yang keras. Masa gini aja nggak ngerti? Gua yang goblok atau mereka yang kelewat pinter ya? Sensitivitas masyarakat di era media sosial ini memang sekarang jadi setipis kertas. Gampang banget tersinggung sampai melaporkan ke polisi hanya gara-gara hal remeh-temeh yang kadang itu hanya berdasarkan asumsi pribadi mereka. Apalagi kemakan clickbait dari judul berita media online yang butuh traffic tinggi. Bad news is a good news. Itu moto media supaya banyak yang baca berita dan mampir ke linknya. Kalau saya sih jadi Gus Yakut, saya akan somasi balik tuh si Suryo. Enak aja main somasi tanpa ada dasar hukum yang kuat. Biar sebagai pelajaran, biar nggak seenaknya somasi orang. Nanti kalau jadi tersangka, titipkan ke Pak Polisi biar nanti satu sel sama panci, dandang, parabola, sampai pompa dragon. Sekalian jual perabotan ke napi-napi lainnya. Jalan terus Gus Yakut, Anda nggak salah kok. Yang salah itu orang-orang yang mempolitisasi apa yang Anda ucapkan berdasarkan kepentingan politik mereka pribadi. Saya dukung dengan seruput kopi. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.